Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, atlab wa talibat, a'azzakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nuwasil dirasana al-yawm, nuwasil darsana al-yawm ma yata'allaku bisiyam al-wajib. Qala al-musannib hafizahullahu siyamu Ramadan ta'rifuhu wa daliluhu. Siyamu Ramadan fardu ala kulli muslim ada'u syahran kamilan. Bulan puasa Ramadan merupakan kewajiban ya atas segala muslim ya, untuk setiap muslim, ada'u syahran kamilan. Yang mana puasa Ramadan ini kita kerjakan selama sebulan penuh. Ana rasa ini materi antum tentang Ramadan ini udah banyak ya, karena antum sering dengar di masjid, di kajian-kajian, di pondok, dan lain sebagainya. Ana persingkat aja poin-poin pentingnya. Ini dia, bulan Ramadan ini merupakan syahrut tasi ya, bulan ke-9 di dalam kalender Islam Hijriyah. Ya, dicatat ya, bulan Ramadan itu merupakan bulan ke-9 daripada kalender Hijriyah. Bulan ini penuh dengan berkah, ampunan, serta rahmat dari Allah Ta'ala. Dalamnya ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, dan Al-Quran juga turun di malam Lailatul Qadar ini. Dan ini ya poin pentingnya dicatat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan li awwali marrah, pertama kali, fisana ats-tsaniyah, di tahun kedua Hijriyah. Dicatat ya, puasa Ramadan Allah wajibkan di tahun kedua Hijriyah. Wadhalika ba'da amarahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisarfil qiblah min Baitul Maqdis fi Palestin ilal Masjidil Haram. Dan itu terjadi setelah berpindahnya kiblat ya dari Baitul Maqdis menuju ke Baitul Haram, Masjidil Haram yang ada di Makkah ya. Dari Palestina pindah ke Makkah. Ini dalilnya. Ana rasa antum udah hafal dan udah paham. Jadi kita lewati aja ya. Al-Baqarah ayat 183. Ini antum baca sendiri, ini juga hadisnya. Mungkin antum udah hafal semua insyaallah. Di riwayat Muslim dan Tirmidzi, bunyal Islamu ala khamsin. Ini udah hafal semua antum. Kemudian kaifiyatu isbati awwali syahri Ramadan wa akhiruhu wa daliluhu. Tata cara menetapkan awal bulan Ramadan, wa akhirihi, dan akhirnya, serta dalil-dalil yang berkaitan tentang penetapan awal bulan dan akhir bulan ini. Di sini ada dua metode ya. Yang pertama metode ru'yatul hilal, melihat hilal, dan yang kedua metode hisab ya, menggunakan perhitungan astronomi. Itu dicatat dua metode untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Yang pertama ru'yatul hilal, dan yang kedua ialah metode hisab. Ini metode hilal ialah dalika bimuraqabati ba'da ghurubi syams al-yawm at-tasi wal isruna min syahri Sya'ban fil ufuq al-gharbi mubasyarah. Artikan metode hilal ialah mengamati ya, setelah terjadinya terbenamnya matahari di ufuk barat. Mengamati hilal setelah matahari terbenam di ufuk barat ya, di hari ke Tasi wal Isrun, 29 daripada bulan Sya'ban. Ana ulang ya, mengamati hilal setelah terbenamnya matahari yang di ufuk barat di hari ke-29 dari bulan Sya'ban. Idza dhaharal hilalu walau kana sagiron
wa fi waqtin qasir faqarrara annahu awwali syahri Ramadan. Nah, jika hilal ya, bulan sabit. Nah, hilal ini artinya bulan sabit. Jika hilalnya itu nampak walaupun sebentar ya, dan walaupun yang nampak itu hilalnya kecil itu, maka telah terjadi ditetapkannya awal bulan Ramadan. Nah, ini dia metode apa? Metode hilal ya. Apabila hilalnya nampak, walaupun hilalnya kelihatannya cuma kecil ya, bulan sabitnya kelihatan kecil dan hanya sebentar, maka sudah masuk bulan Ramadan. Wa udah Sya'ban kam tis'a wa isruna yauman, dan bulan Sya'ban hanya 29 hari jika hilal atau bulan sabitnya nampak. Min ghairi ikmalihi salasina yauman. Nah, dengan tidak menyempurnakan harinya menjadi 30. Nah, jadi jika hilalnya nampak, maka puasanya cuma 29 hari, tidak 30 hari. Wa yushra'u fihi, dan dimulainya sholat tarawih, sahur, dan puasa Ramadan ya di esok harinya. Ini sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 185. Paman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan ya atau mendapati dari kalian itu bulan baru, yaitu awal bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa ya. Falyasum ya. Ini amar yang berarti perintah ya, perintah. Hukum asalnya wajib ya, jadi hukumnya puasa itu wajib. Juga di hadis Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ra'ahu fa akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibnu Umar, dalam riwayat ini dikatakan melihat hilal dan beliau memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidzalika wa shoma wa amarona si bisiyami, dan Rasul pun berpuasa ya setelah mendapat kabar tentang hilal ini dan memerintahkan manusia itu untuk untuk berpuasa seluruhnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Wa istikmaluhu wa ikmalu Sya'ban salasina yauman. Adapun makna istikmal ialah menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Wadzalika fima idza ta'assarat ru'yatul hilal. Dan ini apabila hilal tidak terlihat ya, atau hilal itu susah dilihat ya, bisababi guyum au ghairihi ya, disebabkan oleh tertutupnya awan atau mendung atau hujan atau dan lain sebagainya daripada sebab-sebab yang menyebabkan hilal itu tidak terlihat. Nah, ini sesuai dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal, wa aftiru, dan berbukalah. Maksudnya berhentilah kalian dari berpuasa dan berlebaranlah ketika kalian li ru'yatihi, melihat hilal. Fa in gummiya, ini maksud gummiya ya tulisannya, salah tulis ini, fa in gummiya alaikum. Jika hilal itu tidak terlihat, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Artinya kita berpuasa 30 hari ya apabila hilal bulan sabitnya tidak terlihat. Ini juga Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata, dan untuk menyempurnakan bilangan, maksudnya bulan Sya'ban, walitukabbiru, dan untuk membesarkan Allah, mentakbirkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang ditunjukkan kepada kamu, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur. Yang kedua, metode hisab, huwa ma'rifatu dukhuli syahr bihisabi manazilil qamar. Dicatat ya, metode hisab ialah metode yang digunakan untuk mengetahui awal bulan baru atau masuknya bulan baru berdasarkan perhitungan peredaran bulan. Ana ulangi, ilmu hisab, metode hisab ialah metode yang digunakan atau ilmu yang digunakan untuk mengetahui awal bulan baru atau masuknya awal bulan baru berdasarkan perhitungan peredaran
al-qamar ya, peredaran bulan. Nah, ini dalilnya hadis Nabi riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, idza ra'aitumuhu fasumu. Nah, jika kalian melihat hilal maka hendaknya kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan juga kalian melihat hilal di akhir bulan Ramadan maka apa? Berhentilah dari puasa, yaitu berlebaranlah ya. Fa in gumma alaikum, adapun jika tidak terlihat hilal, fakdurulah, maka fakdurulah. Nah, ini makna fakdurulah ini para ulama berbeda pendapat ya. Dhahaba ba'dul ulama al-murad bi fakdurulah ila i'tibarihi bil hisab al-falaki. Nah, ini ulama berpendapat makna fakdurulahu itu gunakanlah metode hisab. Nah, ini pendapatnya Abdullah Ibnu Al-Mutarrif ya, Abdullah bin Mutarrif. Nah, ini pendapat yang marjuh ya di kalangan banyak ulama. Adapun yang pendapat kedua ialah yang kita bahas tadi, yaitu metode hilal ya, yang banyak disetujui oleh para ulama. Faqdurula ila. Li'anna manazilul qamar wasyams baqiyatun fayumkin hisabuha. Karena apa? Karena mengapa dipakai metode hisab ini? Karena peredarannya bulan, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya itu beredar itu selalu stabil dan teratur ya. Nah, contohnya ya, revolusi bumi yaitu perhitungan tahun ya, selalu 365,4 hari. Nah, itu dia. Begitu juga bulan ya, selalu selalu stabil ya, selalu tepat hitungannya ya, terkadang 29, terkadang 30 hari. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya surah Yunus ayat 5. Mohon maaf ini suaranya Ustadz ini agak habis ini. Walladzi ja'ala syamsa diya'an, dan Allah yang menjadikan ya matahari itu sebagai dia sebagai cahaya, wal qamara nuran, dan menjadikan qamar yaitu bulan sebagai nur, cahaya juga. Wa qadarahu manazilah, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan peredaran daripada benda-benda langit itu untuk apa? Lita'lamu adadas sinin, untuk kalian mengetahui jumlah bilangan tahun, bulan, dan hari ya. Wal hisab, ma khalaqallahu dzalika illa bil haq, tidaklah Allah ciptakan yang demikian itu kecuali dengan dengan hak. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan Allah jelaskan ayat-ayat yang demikian itu untuk kaum-kaum yang yang mengetahui saja. Yunus ayat 5. Ittabatul hukum Indonesia ba ittifaqi jami'i minal ulama salah satu ruk li tahdidi awal syahr Ramadan wa akhiru. Nah, ini pemerintah Indonesia itu menggunakan 3 cara untuk mengetahui awal bulan Ramadan dan akhirnya. Wa idza tasawal hisab wa ru'ya fi tahdidil hilal fayashalu al-amru fi ma'rifati bidayati siyami wa nihayatihi. Dan apabila ini metode metode hisab dan metode ru'yatnya ini sama ya, hasilnya sama dalam menetapkan itu, maka akan mudah ya mengetahui bulan awal bulan Ramadan. Nah, ini ketika hilal itu nampak ya, atau terlihat di hari ke-29 daripada bulan Sya'ban. Nah, itu sepakat ulama jika di tanggal 29 itu hilal itu nampak, maka wajib semuanya berpuasa ya. Maka besoknya udah bulan baru ya, wajib untuk berpuasa. Sebaliknya apabila di malam ke-29 di hari ke-29 daripada bulan Sya'ban ini hilal atau bulan sabit ini tidak terlihat, maka ini yang menjadi ikhtilaf ulama, perbedaan ulama. Terkadang ada yang berdasarkan hasil hisabnya puasanya di tanggal
bulan Sya'ban yang jadi 29 hari, terkadang yang menggunakan metode ru'yat puasanya menjadi 30 hari. Karena apa? Karena tidak terlihatnya hilal ya. Wa qad yakunu hilal indal hisab sabat walam yadhar. Terkadang juga dalam metode metode hisab ini udah terjadi hilal, tapi dalam metode ru'yah itu belum. Fayakunu hina izin bi ikmali syahr salasina yauman. Ada wa aqamal jam'iyyah Muhammadiyah, adapun Jami'ah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah fi hadhil mas'alah allati bi tariqatil hisab. Ini ya Muhammadiyah dalam menetapkan bulan baru itu memakai apa? Memakai metode hisab. Isbati awali syahri Ramadan, dalam apa? Dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Karena Muhammadiyah ini melihat bahwasannya metode hisab ini hitungannya itu selalu tepat ya. Sebagaimana Anda bilang tadi, peredaran bumi, peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bintang-bintang itu semuanya beredar dengan stabil ya. Tidak pernah berubah-berubah, dan hitungannya itu sangat akurat ya. Makanya Muhammadiyah memakai metode hisab, perhitungan peredaran bulan ya, perhitungan peredaran bulan dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Dan ini menjadi ikhtilaf antara ulama. Dan ikhtilafnya udah dari zaman dulu, bukan hanya sekarang ya, dari zamannya salaf, ulama-ulama terdahulu, yaitu Abdullah ibn Mutharrib, Ibnu Suraj, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama masa dulu ya. Setelah setelah generasi sahabat Nabi, setelah generasi tabi'in, sekitar tahun 200 Hijriah kalau nggak salah. Dan payam bagilana anak tabiru rahmatan wala nuwassi dairatuha hatta la tatafarraqal ummah iftiraqan syadidan. Dalam masalah ini kita nggak usah terlalu banyak berbeda ya. Kita ikuti aja yang sesuai dengan sesuai dengan dalil-dalil yang ada ya. Kita anggap sebagai ikhtilaf yang tanawu, ikhtilaf yang mana keduanya ada dalilnya. Yang mau ikut ini silahkan, yang mau ikut ini silahkan ya. Tetapi ini ada hadis lain dikatakan sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah kalian dikala manusia itu berpuasa semua. Artinya di hari yang kebanyakan manusia itu berpuasa, dan wa aftiru, dan berbukalah, maksudnya berhentilah dari puasa ya. Akhirilah puasa ketika manusia itu sudah tidak berpuasa lagi. Itu ya dalilnya tentang berpuasa. Ini dia sunnah di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak di buku ini, cuman disebutkan 5. Yang pertama sholat tarawih ya. Ini sholat yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Kedua sholatul witir. Ini witir ini sholatul tatawu al-ukhra, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Ini tidak hanya di bulan Ramadan ya. Witir ini bisa dilakukan juga di bulan-bulan selain Ramadan, tapi lebih afdol, lebih banyak pahalanya di mana? Di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ya khairul lakum min humrin na'am. Artinya sholat witir ini kata Rasulullah lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini pada zaman Nabi Muhammad SAW itu merupakan merupakan kendaraan yang terbaik di masanya. Ini kalau kita kiaskan sekarang ini seperti mobil Lamborghini, Ferrari ya, yang merupakan kendaraan terbaik ya saat ini. Itu kata Rasulullah, sholat witir itu lebih baik daripada kendaraan terbaik di dunia. Kemudian bersedekah bagi yang memiliki kelebihan harta. Karena apa? Dalam hadis dikatakan orang yang memberikan buka puasa itu kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu. Tapi pahalanya tidak dikurangi. Maksudnya orang yang mendapatkan
mendapatkan buka puasa dari orang lain itu pahalanya nggak diambil ya, tetap ya, tapi orang yang menyumbang itu dapat pahala double ya, pahala dia berpuasa dan pahala orang-orang yang diberikan berbuka itu ya. Kalau dia berikan 100 orang dalam sehari ya, memberikan bukaan 100 orang yang berpuasa, maka baginya 100 kali pahala orang yang puasa. Masya Allah ya, fadilahnya, keutamaan orang yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Al-iksar min qiraatil Qur'an ya, memperbanyak baca Al-Qur'an. Karena apa? Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir di 10 terakhir Ramadan, al-i'tikaf fil masjidid lil ibadah ya, melakukan i'tikaf, yaitu tinggal di masjid dalam maksud ibadah ya. Tidur, makan semuanya di masjid, beribadah di dalamnya, bukan cuma tidur aja ya. Kemudian kafaroh, ini tebusan bagi orang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Ini Allah Ta'ala anil jima' fi nahari Ramadan wa abahu fil lail. Ini bagi yang sudah beristri, pasangan suami istri itu dilarang melakukan hubungan suami istri. Kapan? Di waktu siang hari ya. Dan wa abahu fil lail, dan dibolehkan ketika sudah buka puasa ya, di waktu malam hari. Barang siapa yang melakukan ya hubungan suami istri pada malam hari, pada siang hari, kalau malam boleh ya, pada siang hari, maka baginya kafaroh ya, tebusan. Dan ini ada wadha salah satu marati fi hadhil hal, dan ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, bila dia punya budak, maka dia harus membebaskan budak ya, dan budaknya ini harus yang beriman. Kemudian fa ilam yastati fasyamu syahraini mutatabi'ain. Dan jika tidak mampu ya, maka apa? Maka kafarohnya atau hukumannya itu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini dicatat ya, kafaroh bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Yang pertama, membebaskan budak yang beriman. Jika tidak mampu, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Apabila puasanya putus, wajib mengulang lagi. Dan yang kecuali apa? Kecuali ada uzur ya, baik sakit, haid, halangan, dan lain sebagainya. Fa'ilam yastati, dan jika tidak mampu, maka apa hukuman baginya? Fa'it'amu sittina miskinan, dan jika dia tidak mampu, hukumannya, kafarohnya ialah memberikan ya makanan kepada berapa? 60 orang miskin. Likuli masakin kam hada 4/3 ya. Setiap orang miskin itu 3/4 atau 4/3 ini. 3/4 ya. 3/4 liter atau 1 mud. Yang benar ini 1 mud ya. Ini sudah dikonversikan ini. Itu dia 3 hukumannya, 3 kafarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Mungkin sampai sini aja pelajaran kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.